Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, ini lanjutan video yang kemarin ya. Jadi setelah evaluasi, untuk hari ini aku kembali bisa men-share kegiatanku, yaitu budgeting Februari 2025. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, masih bertahan sampai di detik ini ya teman-teman ya. Untuk masalah budgeting, aku bersyukur karena masih istiqomah ya melakukan budgeting, walaupun banyak banget ya lika-liku dalam budgeting, karena memang nggak bisa dipungkirin juga walaupun kita budgeting setiap waktu itu pasti ada aja gitu ya, setiap bulannya itu ada aja pengeluaran yang tak terduga. Contohnya aja di bulan Januari kemarin ya teman-teman ya, yang sudah nonton videoku Insya Allah sudah tahu kalau di bulan kemarin itu, di bulan Januari, pengeluaranku itu lumayan banyak dan bisa dibilang adalah pengeluaran dadakan gitu ya teman-teman ya. Jadi hal-hal seperti itu juga yang nggak bisa kita kendalikan atau di luar kendali kita gitu, untuk masalah pengeluaran dadakan atau ya kita kan nggak tahu ya teman-teman ya, setiap bulannya itu ada apa, ada kejadian apa. Makanya di situ cara supaya tetap aman ya harus pintar-pintar aja gimana mengelola budgeting kita. Dan kita kembali dulu ke video teman-teman. Ini tadi ceritanya itu aku sudah bikin tabel gitu ya, cuman ternyata HP ku itu lupa aku rekam. Kukira sudah nyala gitu ya, sudah ngerekam, ternyata belum. Jadi pas sudah dapat satu kategori baru sadar ternyata belum aku record. Dan ini sambil garis-garis karena memang belum sempat bikin tabelnya dulu ya. Kalau biasanya aku bikin dulu karena memang ini agak ribet gitu ya, agak perlu waktu lama. Makanya di sini videonya aku cepatin juga supaya kalian nggak bosan gitu ya. Dan seperti biasa di sini ada dua tabel. Untuk yang pertama, kategori pertama ada kewajiban. Untuk kewajiban di sini aku mempunyai 4 kewajiban. Jadi untuk kewajiban ini adalah dana tetap gitu ya, pengeluaran tetap ya teman-teman. Jadi bisa dibilang pengeluaran tetap karena memang setiap bulannya itu pengeluarannya ya segitu-gitu gitu, nominalnya hampir nggak berubah. Cuman sudah sering aku bilang, paling yang berubah itu di listrik bapak ya. Untuk BPJS tetap, kemungkinan seringnya itu yang berubah itu adalah listriknya. Dan ini sudah aku tulis untuk deskripsinya, ada budget, aktual, dan juga untuk sisanya. Untuk kategori kewajiban di sini aku ada 4 kategori. Yang pertama ada tabungan wajib, kemudian SPP anak, listrik dan BPJS bapak, dan yang terakhir adalah arisan. Dan untuk tabungan wajibku seperti biasa 1.100.000, dan ini sistemnya tarik dari rekening langsung gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak cash, jadi langsung diambil. Soalnya kalau nggak kayak gitu aku itu nggak bisa nabung gitu teman-teman. Dan ini tabunganku itu sudah berjalan dari sebelum aku menikah, cuma nominalnya itu berbeda. Jadi dari awal aku bikin tabungan ini tuh nominalnya itu sekitar 200-an, kemudian aku naikkan 300, 500, 750, dan sekarang itu menjadi 1 juta ya teman-teman ya, Masya Allah. Untuk 100-nya itu beda lagi, jadi ini ada 2 tabungan gitu ya, yang setiap bulannya itu ditarik dari rekening, jadi ada 2 penarikan gitu. Kemudian untuk SPP anak ada 450, jadi ini untuk 2 anak ya. Kemudian listrik dan BPJS. Untuk BPJS bapak ini kemarin aku naikkan di kelas 2 karena sebelumnya itu di kelas 3, jadi setiap bulannya itu 200. Dan untuk listriknya karena bapak kondisinya masih di rumahku, jadi kemarin itu aku cek itu sekitar 50-an aja. Kemudian ada arisan 50. Jadi untuk total kewajibanku itu masih sama 1.900.000. Jadi ya nominalnya segitu-gitu aja gitu teman-teman ya, jarang banget berubah. Sedangkan untuk kategori kebutuhan, lanjut lagi ke kebutuhan ya. Kalau untuk kategori kebutuhan ini bisa dibilang kategori maksudnya pengeluaran tidak tetap, karena setiap bulannya itu pasti ada yang berubah gitu, walaupun banyak yang sama gitu ya.
cuman untuk pengeluarannya kan kita nggak tahu gitu ya. Dan lanjut aja, ini untuk kategori kebutuhan. Yang pertama ada belanja bulanan, masih sama aku budgetkan 500.000. Belanja mingguan aku budgetkan 800.000, jadi setiap minggunya itu 200.000. Kemudian ada beras dan telur 350.000, bensin 100.000, gas dan galon 100.000, uang saku anak 350, cemilan anak-anak 250, skincare 50.000, dan dana jaga-jaga 100.000. Jadi untuk total kebutuhanku keseluruhannya itu ada 2.600.000 rupiah. Dan untuk di bulan ini ada kenaikan 100.000 ya teman-teman, karena di bulan kemarin itu total keseluruhanku untuk budget kebutuhan itu 2.500.000, karena ada beberapa pos yang memang aku kurangin, yaitu ada pos uang saku anak-anak karena kemarin itu kan lumayan juga ya liburnya. Kemudian beras karena aku masih punya stok beras, jadi untuk budgetnya aku kurangin juga. Dan untuk bulan ini kembali normal seperti biasa lagi, yaitu 2.600.000. Oke, lanjut lagi ke kategori giving. Di sini ada untuk orang tua dan sedekah, dan seperti biasa untuk nominalnya aku skip. Gimana nih untuk teman-teman, apakah di tahun ini sudah mulai melaksanakan budgeting? Yang belum, yuk bisa dicoba loh, insya Allah memberikan banyak manfaat ketika kita budgeting. Tapi walaupun kita sudah budgeting juga enggak lepas dari yang namanya boncos ya teman-teman ya. Apalagi ketika kita banyak pengeluaran, khususnya pengeluaran dadakan itu, karena itu semuanya di luar kendali kita. Jadi pintar-pintar kita aja bagaimana mensiasati atau supaya budget kita itu tetap aman. Dan oke, ini setelah selesai untuk bikin budgetingnya, untuk bikin tabelnya, waktunya untuk masukin uangnya ke dalam dompet pintar. Dan sambil masukin uangnya ke dalam dompet, sambil sharing-sharing sedikit ya teman-teman. Kalau untuk teman-teman kira-kira kalau misalnya untuk budgeting di pos mana yang biasanya itu habis duluan atau selalu habis? Kalau untuk aku pribadi, yang pertama itu adalah di kategori cemilan teman-teman, Masya Allah. Kalau untuk SPP itu kan memang kewajiban ya, jadi nggak bisa diganggu gugat, jadi pasti habis gitu. Tapi kalau untuk kategori kebutuhan, untuk yang selalu habis nggak bersisa bahkan dia mengambil pos-pos yang lain, itu adalah cemilan ya teman-teman, cemilan anak-anak. Karena gimana ya, aku budgetkan 250 juga itu karena biasanya itu dibantu sama Pak suami. Kadang Pak suami itu juga sering gitu belikan cemilan anak-anak. Tapi walaupun begitu tetap aja ya 250 untuk 1 bulan. Untuk 3 anak itu berasa mustahil gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya walaupun seperti itu nggak mengganggu yang lain gitu ya teman-teman. Walaupun terganggu yang lainnya, tapi nggak sampai yang boncos atau minus. Alhamdulillah selama melakukan budgeting aku belum pernah boncos teman-teman. Karena ya bisa dibilang juga karena aku itu kan ada 2 income gitu ya teman-teman sumbernya. Jadi ada dari kebun sawit dan juga dari Pak suami. Jadi ketika kebun sawitku itu panen dalam 1 bulan itu 2 kali, aku itu ada dana tambahan masuk gitu teman-teman. Jadi ketika ada dana tambahan masuk ya itu bisa aku gunakan ketika memang yang ada di dompet pintar ini sudah mengalami gawat darurat. Masya Allah. Jadi ini kembali dulu ke video teman-teman. Ini sudah selesai untuk masukkan uangnya ke dalam dompet, dan ini sisa uangnya untuk dana saving dan sinking fundsnya teman-teman ya. Dan Masya Allah, alhamdulillah sudah selesai tugas emak-emak ya teman-teman. Jadi kalau sudah begini insya Allah kedepannya itu sudah aman, sudah tenang gitu, tinggal menjalankan tugasnya atau kewajibannya. Dan oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.